Assalamualaikum. Kedua resep ini cocok banget jadi tambahan menu jualan saat bulan puasa seperti ini nih. Dari anak-anak sampai orang dewasa dijamin pasti suka. Jual dimanapun insya Allah laris manis. Seperti resep yang pertama ini, buko taro. Pertama kita buat sagu mutiara dulu, panaskan 600 ml air sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini airnya, masukkan 100 gram sagu mutiara, kemudian tutup, masak selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompornya lalu biarkan selama 30 menit. Setelah dibiarkan selama 30 menit, aduk-aduk sagu mutiara supaya nggak ada sagu mutiara yang mengendap atau menempel di dasar pancinya. Lalu tambahkan 200 ml air, kemudian rebus kembali selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, aduk-aduk sagu mutiara, kemudian matikan api kompornya, biarkan sampai dingin. Setelah dingin, buang airnya, kemudian bilas sagu mutiara sampai bersih 1 kali aja menggunakan air bersih, kemudian buang airnya dan saring. Sagu mutiara sudah matang, sisihkan dulu. Sekarang kita buat untuk jelly rasa taronya. Siapkan 15 gram Nutrijel plain, masukkan ke dalam panci. Masukkan 100 gram gula pasir, 1 saset pop es rasa taro. Masukkan 900 ml air. Supaya warnanya makin cantik, tambahkan kurang lebih 2 tetes pewarna makanan ungu, lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau semua bahan ini sudah tercampur rata, masak adonannya sampai mendidih. Adonan jelly rasa taronya sudah mendidih, langsung aja masukkan ke dalam wadah, biarkan sampai padat. Jelly taronya sudah padat, sekarang potong jelly taro kotak kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita buat jelly rasa kelapanya. Siapkan 10 gram Nutrijel rasa kelapa, masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Lalu masukkan 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata, pastikan semua bahan ini benar-benar tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu terus aduk, tunggu sampai uap panasnya berkurang, kemudian masukkan ke dalam wadah. Di sini aku menggunakan wadah tin wool berukuran 1 liter, lalu biarkan sampai padat. Jelly kelapa sudah padat. Di sini aku mau kerok pakai kerokan kelapa. Lalu langsung aja nih kita sisir jelly kelapanya tipis-tipis aja, nggak perlu tebal-tebal ya teman-teman, supaya mendapatkan jelly kelapa yang banyak. Ini langsung aja kita serut. Nah seperti ini ya, jadi tipis-tipis dan panjang-panjang. Serut sampai selesai. Untuk membuat kuahnya, siapkan 1 liter susu cair full cream, masukkan ke dalam panci. Di sini aku membeli susu full creamnya ini yang lagi diskon Rp16.500 aja untuk 1 liternya. Dan aku tambahkan juga dengan susu evaporasi. Ini beratnya kurang lebih sekitar 405 gram. Kemudian kita tambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan kental manis putih, dan tambahkan juga dengan 50 gram keju yang sudah diparut. Aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru masak sampai mendidih sambil terus diaduk. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya lalu biarkan sampai dingin. Untuk bahan ubinya, siapkan 1 kg ubi ungu. Ini aku beli dengan harga Rp9.000. Sekarang ubi ungunya kita kupas, cuci bersih, kemudian potong kecil-kecil seperti ini. Masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas. Kemudian kita susun rapi, lalu kukus kurang lebih selama 20 menit di api sedang, atau kukus ubinya sampai benar-benar matang. Tes dulu keumpukan ubinya. Kalau ubi sudah empuk seperti ini, tandanya ubi sudah matang. Lalu biarkan dulu ubinya sampai dingin. Kalau ubi sudah dingin seperti ini, masukkan ke dalam chopper yang berukuran besar. Masukkan 6 saset kental manis putih,
Tambahkan 400 ml susu cair full cream, kemudian chopper sampai halus. Ubi sudah halus seperti ini teksturnya. Siapkan wadah tin wol berukuran 200 ml. Ini aku beli dengan harga Rp15.000, isinya 25 piece. Untuk wadah tin wol ini komplit banget ya. Di harga 15.000 itu sudah komplit sama tutupnya seperti ini. Dan untuk mangkuknya itu yang kecil ya teman-teman, seperti ini bulat. Nah ini jadi kita menggunakan wadah tin wol seperti ini. Dan untuk resep kali ini kita membutuhkan 30 wadah tin wol. Langsung aja susun 30 wadah tin wol tadi di atas meja, kemudian taruh 1,5 sendok makan adonan ubi di dalamnya. Ini kalau ditimbang bisa kurang lebih sekitar 50 graman untuk tiap wadahnya. Setelah terisi semua ubinya di dalam mangkuk, ini ubinya kita ratakan seperti ini supaya ubi ungu ini terlihat dari luar ya, seperti ini hasilnya. Siapkan potongan jeli taro, masukkan di atas wadah. Ini kita taruh kurang lebih 1 sendok makan dulu supaya cukup untuk ke 30 wadahnya. Nah ini misalnya lebih jeli taronya, ini kita taruh lagi jeli taro di cup mana yang kurang jelinya. Jadi pastikan semuanya cukup dan sama rata. Siapkan juga jeli kelapanya, ini kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan tiap wadahnya. Pastikan kita tuang sama rata ya. Nah ini semuanya langsung aja kita masukkan semua jeli kelapanya. Siapkan sagu mutiara tadi, ini kita masukkan kurang lebih setengah sendok makan dulu untuk tiap wadahnya. Nanti kalau kurang bisa kita tambahin lagi aja ya, mana sagu mutiara yang kurang. Jadi pastikan sagu mutiara ini cukup untuk ke 30 wadah tin wol ini. Untuk kuahnya, pastikan ini kuahnya sudah dalam keadaan benar-benar dingin. Dan untuk per wadah ini kita masukkan 1 centong kecil dulu untuk tiap wadahnya. Jadi pastikan nanti harus benar-benar pas ya, dan gak ada yang kurang. Ini kita masukkan dulu 1 centong per wadahnya untuk kuah. Nah misalnya sudah lebih seperti ini, kita masukkan lagi setengah centong kecil seperti ini tiap wadahnya. Dan pastikan semua kuahnya masuk semua ke dalam wadahnya. Siapkan 100 gram keju yang sudah diparut, taruh di atas wadah sebagai toppingnya. Untuk kejunya aku menggunakan keju merek Procis aja karena di daerahku yang paling murah itu keju merek Procis. Nah ini kita masukkan kejunya secukupnya aja seperti ini ya. Pastikan untuk 100 gram keju ini cukup untuk ke 30 wadah tin wolnya. Jadi usahakan harus sama rata ngasihnya ya. Nah ini langsung aja kalau sudah masuk semua kejunya kita tutup menggunakan tutup wadah tin wol tadi. Kemudian bisa kita kasih stiker cantik di atasnya supaya makin menarik untuk dijual. Secara tampilan ini menarik banget ya teman-teman. Ini namanya buko taro. Nah terlihat ya ubi di bawahnya ini menarik banget, warna ungu gitu, dan tampilan atasnya pun menarik banget. Ada keju, kemudian ada jeli taro, sagu mutiara, dan jeli kelapa. Rasanya Masya Allah super duper seger banget, manis, gurih, kemudian lembut banget, manisnya pas, enak banget. Ini menurut aku rasanya udah premium banget, teman-teman wajib cobain di rumah, cocok jadi menu jualan. Simpan buko taro ini di dalam kulkas karena enak banget dinikmati dingin-dingin. Dari modal kurang lebih Rp114.300 jadi 30 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp3.810. Kita bisa jual mulai dari harga 5 ribuan atau 6 ribuan sampai dengan 7 ribuan, sesuaikan aja dengan modal di daerah masing-masing. Resep kedua, menu jadul yang selalu bikin kangen, masih jadi favorit banyak orang sampai saat ini, bubur candil.
Siapkan 1 kg ubi kuning, ini aku beli dengan harga Rp8.000 per kilonya. Kupas ubi kuning lalu potong kecil-kecil, kemudian cuci sampai bersih. Panaskan kukusan lalu kukus ubi sampai matang atau sampai empuk kurang lebih selama 20 menit. Sudah 20 menit tes keempukan ubi, kalau sudah empuk seperti ini tandanya sudah matang, langsung aja haluskan menggunakan ulekan seperti ini. Ubi sudah halus, masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan juga 300 gram tepung aci atau tepung tapioka. Masukkan tepung tapiokanya bertahap dulu supaya bisa tercampur rata. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan sisa tepung aci atau tepung tapiokanya. Aduk kembali, ini bisa kita ulenin menggunakan tangan supaya mudah. Kita ulenin sampai benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, sudah bisa dibentuk bulat-bulat. Sekarang kita timbang adonannya. Untuk candil yang kita bisa jual dengan harga 3.000-an ini kita bisa timbang berat ubinya sekitar 5 gram. Bentuk bulat-bulat seperti ini. Setelah dibulat-bulatkan semua adonannya menghasilkan 210 butir. Untuk bahan gula merahnya, siapkan 300 gram gula merah. Usahakan pilih gula merahnya yang warnanya hitam supaya tampilannya cantik. Masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1400 ml air. Masak semua bahan ini cukup sampai gula merahnya larut aja, jangan sampai mendidih ya teman-teman. Cukup sampai gula merahnya larut aja. Nah seperti ini gula merahnya sudah benar-benar larut. Sekarang kita saring dulu gula merahnya supaya nggak ada ampas gula merah yang masuk ke dalam adonan gula merahnya. Nah ini terlihat ya ada ampasnya gitu. Sekarang kita buang aja. Lalu sekarang kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Masak kembali gula merahnya sampai benar-benar mendidih. Gula merahnya sudah mendidih seperti ini. Sekarang kita masukkan bola-bola ubinya. Jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman, takutnya hancur. Kita tunggu sampai bagian luarnya kokoh atau sudah padat seperti ini ya. Nah kalau sudah luarnya agak kokoh dan padat seperti ini baru bisa kita aduk-aduk supaya ubinya nggak menempel satu sama lainnya. Kemudian ini kita masak sampai ubinya benar-benar empuk dan matang. Nah ini kita langsung tes dulu ya. Kalau ubinya sudah empuk, sudah enak, langsung aja kita kecilkan api kompornya. Kemudian kita siapkan untuk bahan pengentalnya, siapkan 4 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka. Larutkan dengan 150 ml air. Aduk sampai tercampur rata dan sampai larut. Larutan tepung aci atau tepung tapiokanya sudah larut seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam kuah ubinya. Ini cukup di api kecil ya teman-teman, jangan di api besar dulu. Nah ini kita masukkan sambil terus diaduk sampai kental seperti ini dan sampai tercampur rata. Kemudian besarkan sedikit apinya, lalu masak sampai mendidih dan benar-benar matang. Sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang. Matikan api kompornya lalu biarkan sampai hangat cenderung dingin. Untuk kuah santannya, siapkan 2 bungkus santan kental atau setara dengan 130 ml. Masukkan 400 ml air, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak cukup sampai hangat dulu sambil terus diaduk supaya santannya nggak pecah. Siapkan setengah sendok makan tepung aci atau tepung tapioka, kemudian larutkan dengan sedikit air, aduk sampai tercampur rata.
Santan sudah mendidih seperti ini, masukkan larutan tepung aci atau tepung tapioka tadi. Diaduk-aduk dulu, kemudian masukkan ke dalam santan sambil terus diaduk. Ini kita masak lagi sampai mendidih dan sampai agak terasa kental. Kalau sudah, matikan api kompornya, biarkan sampai dingin. Untuk jualan dengan harga 3 ribuan, siapkan plastik ukuran 8 x 20 cm. Kemudian masukkan bubur candil ubinya. Ini kita masukkan bubur candil ubinya menggunakan cup rutang yang kita lubangi seperti ini bagian bawahnya supaya mudah ya kita masukkan bola-bola ubinya juga. Nah, ini kita masukkan sebanyak 10 piece butir candil ubi. Ini karena kita jual dengan harga 3 ribuan ya, jadi bisa kita isi 10 butir dan kita kasih juga sedikit kuah gula merahnya. Bisa juga teman-teman isi lebih dari 10 butir ya, sesuaikan aja dengan modalnya di daerah masing-masing. Sudah dapat seperti ini, sekarang kita masukkan kuah santannya sebanyak 1,5 centong kecil. Buat plastiknya agak menggelembung seperti ini, kemudian putar-putar, lalu ikat yang rapi. Lakukan sampai selesai. Selesai dibungkus semuanya menghasilkan 21 bungkus bubur candil ubi. Untuk satu resep ini bisa banget langsung teman-teman bawa jualan ya. Jual di online atau di offline, insya Allah laris manis. Apalagi kalau teman-teman buka-buka posting di Facebook ataupun di WA, insya Allah ada tetangga atau saudara yang pasti beli. Nah, langsung aja mau aku cobain satu plastik bubur candil ubinya. Masukkan ke dalam wadah tin wall berukuran 300 ml. Secara tampilan menarik banget ya teman-teman bubur candil ubinya, dan rasanya pun Masya Allah ini enak banget, empuk, lembut, manis, enak banget ya teman-teman. Pokoknya ini enggak ngebosenin, pokoknya satu bungkus itu pasti kurang deh. Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah, cocok jadi menu jualan buat ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan di rumah, wajib banget cobain. Ini cara buatnya simple dan modalnya juga kecil. Dari modal kurang lebih Rp30.800 jadi 21 bungkus. Modal per bungkusnya jatuh di Rp1.466. Kita bisa jual dengan harga 3.000 per bungkusnya atau sesuaikan dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.